Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman naimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arsna min dhulumatil wahmi wa aghribna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat untuk bisa berzikir menyebut nama Allah, nikmat untuk bisa berkumpul bersama. Di dalam perkumpulan kita berzikir, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengkaji ilmu agama. Semoga ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah, dijadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dalam musannaf radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang masalah kewajiban hati, amalan-amalan hati, amalan-amalan batin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita kaji sebagiannya, yaitu diantaranya adalah amalan kewajiban hati beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada semua yang datangnya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga at-tasdiq, membenarkan, wal ikhlas wal yakin, wa huwal amalu lillahi wahdahu wan nadamu 'alal ma'asi. Termasuk daripada kewajiban hati adalah menyesal karena telah berbuat maksiat, karena dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun, bahwa penyesalan itu adalah taubat. Syarat taubat yang paling besar itu adalah menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara kewajiban hati adalah wa tawakkul 'alallahi, yaitu bertawakal kepada Allah. Ya, apa itu tawakal? Yakin bahwa segala sesuatu, semua urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat menyelamatkan, yang dapat menjaga, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa segala sesuatu itu ada di dalam genggamannya Allah. Itu adalah hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kewajiban hati adalah wal muraqabatu lillahi, dan selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah maqam muraqabah. Orang yang mencapai kedudukan muraqabah tidak lepas dari hatinya selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba yang beriman, kita yakin
kita, tapi kita banyak lupanya, ya, banyak lupanya. Ya, terkadang kita lupa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika seseorang mencapai kedudukan muraqabah, itu tidak lepas dari hatinya selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya ihsan. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, ya. Beribadah kepada Allah seperti melihat kepada Allah dengan mata hatinya, maknanya yakin, ya. Orang yang beribadah seperti melihat kepada Allah, itu ibadahnya pasti khusyuk, ya. Ibadahnya pasti baik, niatnya itu pasti baik, niatnya itu pasti ikhlas. Jadi yang namanya ihsan itu beribadah kepada Allah seperti melihat Allah atau seperti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ya, ketika kita sholat, agar sholat kita ini khusyuk, salah satu caranya adalah dengan kita yakin, ya, dengan hati kita bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang sholat, Allah langsung menghadap di hadapannya. Ya, Allah berada di hadapannya. Jadi orang yang yakin dengan hatinya, sholatnya itu sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita berdiri di hadapan guru kita, atau orang yang mulia, orang yang soleh, seorang wali, kita menunduk, kita khusyuk, ya, kita tenang, ya. Ini berdiri di hadapan orang yang soleh, orang yang mulia. Ketika kita sholat, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Wa ridha anillah, dan diantara kewajiban hati adalah ar-ridha anillah, yaitu ridha, ya, semua yang datangnya dari Allah, menerima semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima ridha semua yang telah ditakdirkan oleh Allah, walaupun pahit sekalipun. Orang yang ridha menerima semua yang datangnya dari Allah, maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cara untuk diridhoi oleh Allah, kita merasa ridho apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah, kita menerima, kita rela. Itu namanya orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridha anillahi ta'ala wa husnu dhanni billahi, dan diantara kewajiban hati adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya untuk berprasangka baik kepada Allah. Di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi, bahwa Allah berfirman di dalam hadis kursi, aku akan mewujudkan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Nah, apa yang disangkakan oleh hambanya kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi jika seorang hamba yang berprasangka baik kepada Allah, berprasangka bahwa akan diampuni oleh Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Berprasangka bahwa akan diberi rezeki oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Berprasangka bahwa akan diselamatkan, ya, oleh Allah, maka akan diselamatkan oleh Allah, ya, akan dimudahkan
oleh Allah, maka Allah akan wujudkan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaliknya orang yang berprasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Prasangka buruk, ya, nasibnya buruk, dia dibuat buruk nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia merasa susah, semuanya serba susah, maka dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi prasangka kita kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya wajib hukumnya kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka bahwa Allah mencintainya, Allah akan menolongnya, Allah akan memuliakannya, maka akan dikabulkan oleh Allah, akan dicinta oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi merasa buruk kepada Allah, Allah membencinya, Allah tidak akan mengampuninya, Allah akan mencelakakannya, jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, prasangka buruk kepada Allah itu hukumnya haram. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, ada dua perkara tidak ada yang lebih baik dari dua perkara, yaitu husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, ada dua perkara tidak ada yang lebih buruk, ya, dari dua perkara ini. Apa itu? Su'udzanni billah wa su'udzan bi ibadillah, prasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di antara kewajiban hati adalah wa husnul dhanni bi khalqillah wa ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan, memuliakan, mendukung, cinta kepada semua yang menunjukkan syiarnya Allah, semua yang menunjukkan, ya, bagaimana kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti contohnya adalah majlis atau zikir atau sholawatan atau ibadah dan lain sebagainya, diagungkan, dimuliakan. Ya. Ini adalah mengagungkan syiarnya Allah. Itu tanda hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, orang yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu keluar dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syukru ala ni'amillah, di antara kewajiban hati adalah bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana syukur kepada nikmatnya Allah? Ya, yang pertama adalah dengan yakin bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Ya, lalu menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah, itu namanya hamba yang bersyukur kepada Allah. Wa sabru ala adai ma aujaballahu, dan sabar atas menjalankan apa yang Allah wajibkan, menjalankan ibadah, menjalankan perintahnya Allah, itu membutuhkan kesabaran. Orang yang gak sabar gak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, habis itu berhenti. Orang yang semakin kuat sabarnya, semakin kuat untuk beribadah kepada Allah. Ya, semakin lemah sabarnya, semakin lemah untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi sabar menjalankan,
ya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sabru amma haramallahu ta'ala, dan bersabar meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Orang semakin kuat sabarnya, semakin kuat untuk meninggalkan maksiat. Semakin lemah sabarnya, semakin lemah untuk meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan dosa. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun abadan nas, ya, tinggalkanlah perbuatan yang haram, maka kamu menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling tinggi ibadahnya tidak dilihat dari banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tapi dilihat dari meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Sebab dalam ibadah semua orang bisa. Orang munafik pun bisa ibadah, pura-pura untuk beribadah, tapi meninggalkan dosa tidak semua orang bisa, khusus orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang banyak ibadahnya tapi masih mengerjakan dosa, itu dianggap masih kecil ibadahnya, rendah ibadahnya, lemah ibadahnya. Orang ibadahnya sedikit tapi meninggalkan dosa, itu dianggap orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala mabtalaqallahu bihi, dan sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena dunia ini tempatnya ujian, ya, sedangkan akhirat tempatnya balasan, ya. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah perintahkan hambanya untuk sabar, ya. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasbir, ya, bersabarlah, ya, di dalam Al-Quran, wa ma sabruka illa billah. Ya, mengapa Allah perintahkan di dalam Al-Quran banyak untuk bersabar? Karena dengan sabar seorang hamba baru bisa untuk mendapatkan kemenangan dari Allah dunia dan akhirat. Ya, semakin kuat sabarnya, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat meninggalkan dosa, ya, semakin kuat menghadapi ujian cobaan dari Allah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan kemenangan, ya, kemuliaan dunia dan akhirat, ya, dengan sabar. Lalu wafiqatu birrizqi, di antara kewajiban hati adalah percaya dengan rezeki, percaya bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dalam hadis Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, ya, tidak ada makhluk di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah. Orang yang tanda orang yang beriman, ya, itu percaya bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Orang yang gelisah, khawatir, ya, itu tandanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi sampai stres, sampai gila, tandanya tidak beriman kepada Allah, ya. Mengapa orang yang beriman selalu tenang, ya, mengapa? Yakin kepada Allah, ya, segala sesuatu rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diatur oleh Allah, ya. Misalnya ada satu orang yang menjamin akan memberi kita setiap bulannya 10 juta misalnya, kita baru merasa tenang, ya. Kita udah enggak pikiran lagi, enggak tidak gelisah lagi, ya. Itu berarti orang ini tawakalnya kepada orang itu, nah, bukan tawakalnya kepada Allah, percayanya kepada orang ini, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beda dengan orang yang kuat imannya, selalu merasa tenang hatinya. Mengapa? Karena percayanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ya. Wa thiqatu birrizqi wa tihamun nafsi wa adamu ridha anha,
Dan di antara kewajiban hati adalah menuduh nafsu, tidak percaya kepada nafsu. Ya, sebab apa? Nafsu itu inna nafsa la'amaratun bisu. Di dalam Al-Quran nafsu itu selalu mengajak, menyuruh kepada keburukan. Jadi jangan pernah percaya dengan nafsu. Oh, sekarang santai dulu, ya, nikmati dulu, enak-enakan dulu, gampang. Yang penting puas-puasi, jadi ibadahnya bisa khusyuk. Ya, ini adalah ajakan nafsu. Ya, jangan dipercaya. Ya, sebab nafsu semakin diturutin, semakin kuat, semakin banyak permintaannya, semakin malas untuk ibadah kepada Allah. Nafsu itu harus dilawan. Orang gak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan melawan hawa nafsu. Kalau ingin mengikuti nafsunya, ya nafsu maunya enak-enakan, santai-santai, senang-senang, ya, malas-malasan. Ya, ini yang diinginkan oleh hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya menyesal nantinya dunia dan akhirat. Jadi jika ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, harus melawan hawa nafsu. Ya, dilawan, dipaksain, ya, untuk ibadah, hadir majelis, untuk selalu, ya, memperbanyak, ya, berzikir, ya, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, meninggalkan kemaksiatan. Itu harus dengan melawan hawa nafsu. Wa adamur ridha anha, dan tidak ridha dengan nafsu. Ya, tidak ridha, tidak menerima, tidak menuruti hawa nafsu, ya, yaitu dengan cara melawan hawa nafsu. Itu adalah pangkalnya ibadah. Ya, sebab diriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan nafsu, ya, nafsu itu adalah ciptaan Allah, akal juga ciptaan Allah. Ya, ketika Allah menciptakan akal, lalu Allah perintahkan akal untuk menghadap kepada Allah, langsung akal menghadap kepada Allah. Ketika akal diperintahkan untuk berpaling, langsung akal berpaling. Jadi akal itu maunya untuk mentaati perintahnya Allah. Lain dengan nafsu. Nafsu ketika diciptakan oleh Allah, lalu diperintahkan untuk menghadap kepada Allah, nafsu justru berpaling. Ketika nafsu disuruh berpaling oleh Allah, nafsu justru menghadap kepada Allah. Jadi maunya itu melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maunya hawa nafsu. Lain dengan akal. Akal itu maunya mentaati perintahnya Allah. Makanya malaikat itu dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah melanggar perintahnya Allah, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Mengapa? Karena malaikat hanya punya akal, tidak punya hawa nafsu. Jadi maunya itu selalu menjalankan, mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan hewan. Hewan itu, ya, tidak ibadah kepada Allah, ya, tidak taat kepada Allah. Mengapa? Karena tidak punya akal. Wajar hewan gak ibadah, gak taat kepada Allah, wajar. Karena gak punya akal, punyanya hawa nafsu, ya. Kalau hewan ada akalnya, ya ikut majlis bersama kita pada malam ini, ya. Ikut sholat berjamaah, dikiranya, tahajud. Kalau hewan punya akal, manusia punya akal, punya nafsunya. Manusia kalau mengikuti nafsunya terus, lebih hina daripada hewan. Ya, padahal punya akal tapi sama seperti hewan, nggak mau ibadah, nggak mau dikira, nggak mau tahajud. Ya, apa bedanya dengan hewan? Ya. Jadi kalau manusia mengikuti nafsunya lebih rendah daripada hewan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah berfirman yang artinya mereka itu orang-orang yang lalai kepada Allah seperti hewan, kata Allah, bahkan
lebih rendah daripada manusia yang mengikuti akalnya, melawan hawa nafsunya untuk selalu ibadah kepada Allah, itu bisa lebih mulia dari malaikat. Lebih mulia dari malaikat. Ya, mengapa? Karena malaikat hanya punya akal, manusia punya nafsu, tapi dilawan nafsunya, perang melawan hawa nafsu, mengikuti akalnya, itu lebih mulia daripada malaikat. Ya. Jadi tidak ridho berusaha untuk selalu melawan hawa nafsunya, sebab nafsu semakin dituruti semakin kuat, ya semakin besar, semakin gemuk istilahnya. Ya. Nafsu kalau dilawan terus semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Makanya para wali-wali itu amalan pertamanya adalah melawan hawa nafsu, selalu melawan hawa nafsu. Nafsunya semakin lemah sampai mati hawa nafsunya. Kalau sudah mati hawa nafsunya, baru merasa nikmat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak merasa berat lagi, nggak merasa susah lagi. Kalau kita kan ibadah masih agak-agak berat, ya agak-agak susah, ya agak malas-malasan, tapi kita paksain. Ya. Orang yang para wali yang sudah mati hawa nafsunya itu sudah nggak merasa berat lagi, justru nggak bisa meninggalkan ibadah. Ya, mengapa? Merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini caranya berusaha semampu mungkin untuk selalu melawan hawa nafsu dengan berusaha semampu mungkin ibadah kepada Allah, dipaksain ya semampu mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, lalu yang lain insya Allah akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah bersihkan hati kita, Allah kuatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.